Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Kerajaan Mughal. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, 1 Elsa Luvita Soraya dan 2 Langgeng Rizkian. Oke, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama, poin A. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan di India oleh Zahiruddin Babur, keturunan bangsa Mongol. Kekuasaannya mencakup wilayah Afghanistan, Lahore, India Tengah, Malwa, dan Gujarat. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang cukup lama di benua India, yaitu abad ke-16 hingga 19. Kata Mongol berasal dari bahasa Persia yang merupakan panggilan bangsa Mongol. Babur adalah nama kecil dari Zahiruddin yang artinya singa. Ayahnya bernama Umar Mirza, keturunan langsung dari Miranshah, putra ketiga dari Putri Timur Leng. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Genghis Khan. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1484 Masehi, dibangun dan diperintah oleh dinasti Timurid dengan akar Turko-Mongol Chagatai dari Asia Tengah. Dengan keturunan India, Rajput, dan Persia yang signifikan melalui pernikahan 2 kaisar, Mughal pertama memiliki kedua orang tua dari keturunan Asia Tengah. Semua kaisar Mughal adalah Muslim akbar, mengemukakan agama sinkretis di bagian akhir hidupnya yang disebut din ilahi. Kekaisaran Mughal adalah tidak mencoba untuk mencampur tangan dalam masyarakat asli selama sebagian besar keberadaannya, melainkan mengkooptasi yang mengarah pada pemerintahan yang lebih sistematis, terpusat, dan seragam. Ahli sejarah mengungkapkan bahwa kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Agama Islam masuk ke India diperkirakan abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Dalam keterangan sejarah tahun 871 telah ada orang Arab yang menetap di sana, yaitu India. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa sebelum kerajaan Mughal berdiri, masyarakat India sudah mengenal Islam. Jadi kerajaan Mughal ini sebagai penerus Islam sebelum di India. Poin B. Pembentukan pemerintahan Kerajaan Mughal. Pada masa kepemimpinan Akbar Shah pada 1556 sampai 1605 Masehi, Kerajaan Mughal menganut sistem pemerintahan militer. Sistem ini berhasil menciptakan stabilitas politik, berhasil meningkatkan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban secara umum. Dan pada tahun 1605 Masehi, Akbar meninggal. Masa kepemimpinannya merupakan masa kemajuan dan kejayaan kerajaan Mughal. Yang telah dicapai beliau masih dapat dipertahankan oleh 3 raja berikutnya, yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi.
Setelah itu, setengah abad berada dalam kejayaannya, kerajaan Mughal mengalami kemunduran saat masa Aurangzeb meninggal. Para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya seperti Aurangzeb itu. Kerajaan Mughal secara perlahan hilang seiring dengan kematian Aurangzeb. Satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dari pemerintahan Delhi. Pengganti Aurangzeb adalah Muazzam. Setelah meninggal tahta digantikan anaknya Azim al-Shah. Akan tetapi ditentang oleh Zulfikar Khan, Azim Shah meninggal tahun 1712 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya Jihandar Shah, tetapi tetap disingkirkan oleh adiknya sendiri yang bernama Farukh Shah. Jadi dalam 2 tahun saja terjadi 4 kali pergantian sultan. Disintegrasi mulai terjadi. Satu persatu daerah kekuasaan Mughal mulai melepaskan diri. Keadaan ini diperparah lagi dengan datangnya ancaman baru yang lebih kuat, yaitu datangnya perusahaan Inggris yang memiliki senjata modern melawan pemerintahan Mughal. Pada saat 3 sultan berkuasa, yaitu Syekh Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah, Inggris diberi kepercayaan untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan memberikan fasilitas kehidupan istana dan keluarganya. Krisis EIC mengalami kerugian dan Inggris pun mulai mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan kasar. Karena rakyat merasa tertekan, maka terjadilah pemberontakan rakyat di bawah pimpinan Sultan Bahadur Shah pada Mei 1857 Masehi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Langgeng Rizkian dengan poin faktor penyebab kemunduran dan faktor kemajuan kerajaan Mughal. Faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Sebab-sebab dibalik kemunduran dan keutuhan kekaisaran Mughal yaitu 1. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga, sebab keturunan Babur memiliki watak yang kasar serta ambisius. 2. Pemberontakan oleh umat Hindu. 3. Serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. 4. Kelemahan ekonomi. 5. Intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis barat. 6. Terjadi stuck. Poin D. Faktor kemajuan kerajaan Mughal. A. Bidang politik. Sekalipun dalam pemerintahan kerajaan Mughal banyak diwarnai perebutan kekuasaan, namun secara keseluruhan dari pemerintahnya masih dapat terkendali. B. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan, pajak, dan perindustrian. Poin C. Bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitek Kekaisaran Mughal sangat terkenal dan mendunia, bahkan bisa dinikmati keindahannya sampai sekarang. Contohnya itu Taj Mahal. Di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Kekaisaran Mughal banyak memberikan kontribusi di bidang di bidang militer. Kemajuan dalam bidang kemiliteran dilihat dari jumlah kemenangan dan dalam perang besar seperti Panipat I, Panipat II, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, kerajaan Mughal di India dan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari timur, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana seperti itu.
kerajaan Mughal mengalami kemajuan dan kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.